Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, ketemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bersama saya, Farel Bonatama Segala. Sebelumnya saya ingin menanya kabar nih. Gimana nih kabar anak-anak, apakah baik? Semoga kabar anak-anak baik semua ya, karena sedang dalam pandemi COVID seperti ini. Sudah banyak ya yang positif COVID. Saya harap teman-teman tetap di rumah aja, teman-teman tetap menjaga kesehatannya. Kalau misalkan terpaksa keluar juga, jangan lupa untuk memakai masker. Ya teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi pada pembelajaran hari ini, kita review dulu nih sedikit tentang materi pembelajaran minggu kemarin. Untuk minggu kemarin kan teman-teman sudah belajar tuh bagaimana sih peran Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yaitu dia memiliki fungsi-fungsi untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberantasan korupsi, entah itu penyidikan dan sampai kepada penangkapan. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, mari kita mengerti dulu nih, gimana sih macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, untuk pertama kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan sanksi. Nah, ini ada 3 pengertian nih. Yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah tanggungan atau tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dia adalah tindakan untuk memaksa. Nah, lalu ini sama nih senada dengan apa yang diutarakan oleh R. Subakti dan Citro Sudibyo. Dia menyebutkan juga bahwa sanksi ini adalah alat pemaksa, di mana sanksi menegakkan hukum atau mengindahkan norma-norma hukum. Jadi ini senada ya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pada kesimpulannya adalah ada suatu alat untuk memaksa masyarakat mematuhi hukum yang sudah ada. Nah, tapi saya mengambil satu definisi lagi nih dari Hans Kelsen. Jadi menurut Hans Kelsen, dia menyebutkan bahwa sanksi adalah reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia, faktor sosial yang mengganggu masyarakat. Jadi kalau menurut Hans Kelsen, dia menyebut bahwa sanksi itu adalah reaksi dari masyarakat yang terganggu atas pelanggaran. Kalau misalkan kita contohkan, ada seseorang yang melanggar norma kesopanan misalkan dia suka berkata kasar, akhirnya karena masyarakat terganggu, akhirnya masyarakat memutuskan untuk mengkucilkan pelanggar norma ini. Nah, itu definisi menurut Hans Kelsen. Nah, jadi saat kita sudah mengerti nih kira-kira definisi sanksi seperti apa, mari kita masuk kepada apa sih norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau di kita sendiri ya, kita ada berbagai norma yang kita anut. Namun untuk pembelajaran kali ini kita akan mendalami 4 norma, yaitu agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Mari kita masuk kepada norma agama terlebih dahulu. Nah, jadi untuk norma agama ini adalah kaidah atau ketentuan yang bersumber dari kitab suci. Jadi norma agama ini adalah norma yang hukum-hukumnya sudah tertulis di kitab suci masing-masing. Entah kalau misalkan Islam berarti Al-Quran, kalau misalkan Kristen berarti Injil, dan seterusnya. Nah, lalu untuk sanksi norma agama sendiri diperoleh setelah meninggal. Jadi untuk norma agama ini, kalau kita melakukan pelanggaran norma agama, misalkan tidak beribadah, mencuri, dan sebagainya, sanksinya itu tidak langsung kita dapatkan saat kita ada di bumi ini, saat kita hidup, tapi diperoleh setelah meninggal, yaitu kita mengenal namanya akhirat. Nah, nanti di akhirat nanti kita baru tuh akan dikasih sanksi seperti apa. Ntar diputuskan entah masuk ke surga atau neraka, atau misalkan ada hukuman-hukuman selanjutnya seperti itu. Nah, itu untuk norma agama. Selanjutnya kita masuk ke norma kesusilaan. Nah, untuk norma kesusilaan ini definisinya adalah
peraturan hidup tentang perbuatan baik buruk bersumber dari hati nurani atau hati sanubari manusia. Nah, ini tadi disebutkan tuh ada hati nurani dan hati sanubari manusia. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dulu nih, apa sih hati nurani? Jadi teman-teman, hati nurani itu dia ada di setiap manusia. Dia tugasnya itu mengingatkan dan memberitahu apabila teman-teman melakukan kesalahan. Misalkan nih, kejadiannya pencurian. Nah, saat terpikir untuk melakukan pencurian, hati nurani itu mengingatkan terlebih dahulu tuh, mencuri itu tidak boleh. Kalau kamu mencuri, kamu akan diberikan sanksi seperti ini dan seperti ini. Jadi dia mengingatkan sebelum terjadi pencurian tersebut. Nah, tapi kalau misalkan kitanya ngeyel gitu, akhirnya terjadi itu pencurian. Hati nurani bekerja lagi tuh. Dia memberikan saran atau masukan. Jadi dia membuat kita menyesal setelah melakukan pelanggaran. Jadi kalau misalkan tadi contohnya pencurian, nanti hati nurani akan berkata seperti, loh kok kamu mencuri sih, kan mencuri itu tidak baik. Kalau kamu mencuri, kamu harus berbohong loh. Kalau kamu berbohong, kamu harus tiap hari berbohong. Lalu kamu ntar akan dapat dosa loh, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia mengingatkan dan juga dia memberikan saran. Nah, oleh karena itu sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan adalah rasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya. Ke beberapa hal tadi dia bersumber dari hati nurani. Jadi yang tadi ada merasa bersalah, terus juga ada menyesal dan juga merasa malu karena tadi hati nurani dia bekerja tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke norma kesopanan. Nah, untuk norma kesopanan ini adalah peraturan hidup yang merupakan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini kalau norma kesopanan ini dia berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kalau misalkan di Indonesia, sendawa misalkan itu kan tidak sopan. Namun kalau misalkan di Korea Selatan misalkan, sendawa itu adalah bentuk dari apresiasi. Itu di Korea Selatan, tapi di Indonesia itu tidak sopan. Nah, walaupun nilainya berbeda tiap daerah, tapi dia punya sanksi yang sama, yaitu adalah celaan, cemoohan, dikucilkan, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh yang tadi, yang mana bersendawa, kan saat kita bersendawa orang lain terganggu tuh, entar mungkin bisa langsung dicela kan sama orang, jangan sendawa, nggak sopan tahu, gak enak nih makannya, bisa seperti itu. Atau misalkan saat mereka sudah jengah, mereka mengkucilkan pelanggar norma tersebut karena jangan main sama dia lagi lah, dia mah sendawa mulu kan, makanya jadi terganggu, jadi nggak usah temenan lagi sama dia. Nah, itu jadi dikucilkan. Nah, selanjutnya ada norma hukum. Jadi untuk norma hukum ini adalah peraturan atau aturan yang dibuat oleh penguasa yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Nah, kalau misalkan tadi kita pelajarin di norma agama, dia bersumbernya pada kitab suci. Kalau norma hukum, dia bersumber kepada peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah masing-masing. Kalau misalkan di Indonesia sendiri, kita tahu ada beberapa hukum di Indonesia ya. Jadi untuk teman-teman tahu, jadi untuk hukum Indonesia tersendiri, hierarkinya adalah dari Pancasila, dia di sari-sarinya dia diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Dari Undang-Undang Dasar 1945 dia diturunkan lagi tuh, terbanyak tuh produk-produknya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, TAP MPR, dan seterusnya. Nah, untuk norma hukum ini berbeda dengan norma-norma sebelumnya. Sanksi di norma hukum ini dia tegas tuh, dia tidak pandang bulu, dia langsung tegas. Kalau misalkan pelanggarannya ini dan dendanya segini dan hukuman penjaranya segini. Jadi sanksinya adalah denda atau hukuman penjara.
Nah, jadi kalau misalkan di norma agama, dia kan sanksinya diperoleh setelah meninggal. Tapi kalau misalkan norma hukum, setelah teman-teman atau setelah terjadi pelanggaran norma hukum, itu langsung kena hukumannya, entah itu berbentuk denda atau misalkan berbentuk hukuman. Seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau misalkan seperti itu, saya ingin mengingatkan nih untuk teman-teman, ada tugas untuk minggu depan. Tugasnya adalah teman-teman sudah dibagikan kelompoknya, 4 kelompok. Nah, ntar 4 kelompok ini silakan untuk mencari masing-masing satu peristiwa pelanggaran hukum. Nah, jadi silakan dicari sesuai dengan kreativitas teman-teman. Saat sudah teman-teman temukan nih peristiwa yang bakal teman-teman analisis, nah ntar teman-teman analisis tuh peristiwa ini dia melanggar norma hukum yang mana saja, karena pelanggaran itu tidak hanya melanggar satu norma hukum, tapi bisa berbagai norma hukum tuh. Misalkan pencurian kan melanggar norma hukum, tapi dia juga melanggar norma agama. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah teman-teman dapat peristiwanya, teman-teman baru tuh analisis dia melanggar norma hukum apa saja. Nah, kalau sudah dapat tuh, oh dia melanggar norma ini, dia melanggar norma ini, baru teman-teman cari, kalau misalkan di norma hukum atau misalkan di norma agama, teman-teman cari ayatnya, dia melanggar ayat yang mana. Lalu setelah teman-teman dapat ayatnya, atau misalkan dia melanggar norma yang mana ya, atau dia melanggar norma mana, terus kenapa, sebutkan alasannya. Yang tadi ya, kalau misalkan norma hukum ya berarti pasal-pasalnya sebutkan, ayat-ayatnya sebutkan, norma agama juga sama. Kalau misalkan norma kesopanan atau norma kesusilaan, sebutkan atau jelaskan mengapa dia melanggar norma tersebut. Lalu setelah teman-teman sudah dapat, teman-teman sebutkan, teman-teman jelaskan sanksi seperti apa yang bakal didapatkan. Udah mengerti ya? Nah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini itu aja teman-teman. Untuk absen jangan lupa teman-teman sebutkan nama dan juga absennya di kolom komentar Zoom. Oke ya. Ya, mungkin teman-teman itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Semoga teman-teman bisa mengerti ya, bisa mengerti pelajaran kali ini, dan teman-teman juga bisa mendapat hikmah atau mendapatkan pelajaran dari norma atau dari pembelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang partisipasi masyarakat terhadap perlindungan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, jangan lupa dibaca materinya untuk pertemuan minggu selanjutnya. Itu aja teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.